Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini saya dapat mempresentasikan usulan penelitian saya. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Sebelumnya terima kasih kepada para pembimbing dan para penguji, sehingga di sini saya bisa memaparkan usulan penelitian saya yang berjudul Perancangan Sistem Pendeteksian Wajah dengan Memakai Masker dan Tidak Memakai Masker Menggunakan Metode Eigenface. Pada awal tahun 2020, di Indonesia digemparkan dengan adanya wabah virus yang disebut COVID-19. Virus ini menyerang manusia ditandai dengan gejala umum seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Penggunaan masker merupakan bagian dari langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Pertama, latar belakang. Latar belakang di sini membahas masker. Masker merupakan salah satu langkah pencegahan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID. Yang kedua, merancang sistem pendeteksian wajah ketika memakai masker dan tidak memakai masker. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat program untuk dapat mendeteksi wajah ketika memakai masker dan tidak memakai masker. Yang kedua, bagaimana hasil deteksi wajah memakai masker dan tidak memakai masker dengan menggunakan Eigenface. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi sistem pengenalan wajah yang akan dibuat menggunakan metode Eigenface, bahasa pemrograman PHP, sistem manajemen database MySQL, dan pustaka perangkat lunak Kairos. Yang kedua, aplikasi sistem pengenalan wajah dibuat untuk mengetahui apakah seseorang tersebut memakai masker atau tidak memakai masker. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, membuat sistem pendeteksi wajah saat memakai masker dan tidak memakai masker. Yang kedua, merancang dan membuat aplikasi pengenalan wajah menggunakan metode Eigenface, bahasa pemrograman PHP, sistem manajemen database MySQL. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini untuk mengetahui apakah orang tersebut memakai masker dan tidak memakai masker. Yang kedua, meningkatkan keamanan ruangan melalui proses deteksi dan pengenalan berbasis wajah dengan metode Eigenface. Tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini, yang pertama, masker. Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Yang kedua, deteksi wajah. Deteksi wajah merupakan salah satu teknologi biometrik yang digunakan oleh perangkat lunak untuk mendeteksi keberadaan wajah manusia sekaligus menghiraukan objek lain, bangunan seperti bangunan dan tubuh manusia dalam sebuah citra. Proses pendeteksian wajah adalah proses mensegmentasi area wajah dengan latar belakang dari suatu masukan citra. Yang ketiga, metode Eigenface. Kata Eigenface sebenarnya berasal dari bahasa Jerman Eigenwert, di mana Eigen artinya karakteristik dan Wert artinya nilai. Eigenface sendiri merupakan salah satu algoritma pengenalan pola wajah yang berdasarkan PCA. Yang keempat, pengolahan citra.
Pengolahan citra digital merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik mengolah citra. Sebuah citra yang dimaksud adalah gambar yang diam ataupun gambar yang bergerak yang berasal dari kamera. Yang dimaksud digital di sini merupakan pengolahan citra atau gambar yang dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Yang kelima, analisis citra. Analisis citra adalah kegiatan menganalisis citra sehingga menghasilkan informasi untuk menetapkan keputusan. Biasanya didampingi bidang ilmu kecerdasan buatan, yaitu pengenalan pola pattern recognition menggunakan jaringan saraf tiruan, logika fuzzy, dan lain-lain. Yang keenam, akurasi measure. Akurasi measure adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan tingkat akurasi data dengan hasil yang diperoleh dengan pengujian. Akurasi dalam klasifikasi adalah persentase ketepatan rekod data yang diklasifikasikan secara benar setelah dilakukan pengujian dari hasil klasifikasi. Selanjutnya, PHP. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman umum yang digunakan untuk pembuatan aplikasi berbasis web yang bisa ditanamkan pada HTML. Selanjutnya, MySQL. MySQL merupakan program yang mempunyai lisensi open source dan tersedia secara gratis. MySQL mampu bekerja pada berbagai sistem informasi dan banyak bahasa pemrograman dan sangat cocok dipadukan dengan PHP karena menyediakan banyak fungsi untuk mendukung database MySQL. Kemudian penelitian terkait. Penelitian terkait adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan terkait penelitian selanjutnya. Pada bagian ini, peneliti memiliki beberapa penelitian terkait dengan implementasi metode Eigenface dalam pendeteksian wajah dengan menggunakan masker. Lanjut ke penelitian terkait. Romi Wiryadinata dan kawan-kawan meneliti tentang pengenalan wajah pada sistem presensi menggunakan metode Dynamic Times Wrapping, Principal Component Analysis, dan Gabor-Wafelet pada tahun 2016. Yang kedua, Salamun dan Firman Wazir meneliti tentang rancang bangun sistem pengenalan wajah dengan metode Principal Component Analysis pada tahun 2016. Yang ketiga, Ahmad Hairul Anwar dengan perancangan dan implementasi sistem absensi pengenalan wajah menggunakan metode Eigenface pada tahun 2017. Yang keempat, Bekti Mariuni Susanto dan kawan-kawan dengan penelitian sistem keamanan pintu berbasis pengenalan wajah menggunakan metode Fisher Face pada tahun 2017. Yang kelima, Fahmi Syuhada dan kawan-kawan tentang pengenalan wajah untuk sistem kehadiran menggunakan metode. Yang kelima, Fahmi Syuhada dan kawan-kawan tentang pengenalan wajah untuk sistem kehadiran menggunakan metode Eigenface dan Euclidean Distance pada tahun 2018. Keenam, Amran Sitohan dan Insan Taufik tentang pendeteksian wajah manusia pada citra digital menggunakan template matching pada tahun 2018.
Yang ke 7 yang ketujuh, Nur Hadi dan Mulyadi tentang rancang bangun sistem aplikasi augmented reality berbasis face tracking untuk mendeteksi wajah peserta wisuda pada tahun 2018. Yang kedelapan, Firda Rufi Irawan tentang rancang bangun pintu gate berbasis wajah menggunakan metode Viola Jones melalui Raspberry Pi pada tahun 2019. Yang ke-9, Hermansyah Alam dan kawan-kawan tentang pengenalan wajah secara real time menggunakan algoritma LBPH pada Raspberry Pi pada tahun 2020. Yang terakhir, Ardi Jamhari dan kawan-kawan tentang perancangan sistem pengenalan wajah secara real time pada CCTV dengan metode Eigenface. Kemudian lanjut metode penelitian. Yang pertama di sini kita menentukan jenis penelitian apa yang akan digunakan untuk penelitian. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan R&D. Penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian jenis ini berbeda dengan penelitian yang lainnya karena tujuannya adalah mengembangkan produk berdasarkan uji coba untuk kemudian direvisi untuk menghasilkan produk yang layak pakai. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka saya melakukan penelitian pada Universitas Sulawesi Barat. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Di sini waktu dan tempat penelitian sangat penting untuk melakukan analisis dan mendapatkan data berdasarkan latar belakang permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Selanjutnya, tahap penelitian. Yang pertama, studi literatur, kedua, pengumpulan data, dan yang ketiga, tahap perencanaan. Dan terakhir, teknik pengujian. Pengujian yang dilakukan untuk mencari nilai akurasi penggunaan algoritma Eigenface apakah berhasil dalam mendeteksi wajah dengan menggunakan masker atau tidak. Pengujian dilakukan untuk mencari akurasi yang berhasil mendeteksi wajah dan membagi data testing atau sampel. Kita masuk di perencanaan sistem. Di sini ada citra, kemudian kita mengkalkulasi Eigenface, lalu masuk ke proses matching dan kita mencari nilai eigen yang mendekati, lalu ke output bermasker dan tidak bermasker. Di sini kita juga menggunakan database wajah, lalu kita mencari nilai eigen yang mendekati dan ke output bermasker dan tidak bermasker. Database wajah ini juga kita juga mengkalkulasi nilai eigen database wajah. Kemudian kita masuk di flowchart metode Eigenface. Yang pertama start, kemudian training image, lalu Eigenface of training image, lalu wake of Eigenface,
Lalu kita masuk ke input new image, kemudian weight of new image, dan distance. Di sini kita menggunakan distance threshold untuk menentukan ia bermasker atau tidak bermasker. Dan terakhir N. Ya, itulah tadi hasil pemaparan materi, hasil pemaparan usulan. Itulah tadi hasil pemaparan dari usulan judul penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.